Inilah nama Tuhan Allah kita. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada banyak hal yang kotong perjuangkan dalam hidup. Perjuangan untuk bertahan hidup, perjuangan untuk dapat berkat, perjuangan untuk mempertahankan cinta atau love nona indah, perjuangan untuk mempertahankan kotong pung iman, perjuangan untuk mempertahankan banyak hal yang merupakan prinsipil dalam hidup. Kotong pernah perjuangkan itu dan pertahankan. Apalagi soal harga diri dan martabat, orang akan perjuangkan itu. Terlebih-lebih orang akan memperjuangkan iman. Ada orang yang tentunya sampai ambil keputusan menjadi martir, karena tentunya Bapak Mama bahwa dia memiliki perjuangan untuk dia tetap sampai pada garis akhirnya itu mempertahankan iman. Sehingga itu diperjuangkan dengan begitu luar biasa. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa apa yang diperjuangkan oleh Eudia dan juga Sintike, mereka merupakan teman sekerja, teman sepelayanan Paulus. Mereka ada di Filipi untuk kemudian melanjutkan pemberitaan Injil Kristus di tengah-tengah persekutuan jemaat di Filipi. Di satu sisi kalau dilihat dari nama saja, tentu ini nama perempuan, tokoh perempuan. Itu berarti bahwa waktu itu gender sudah berlaku, kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan tentunya mendapatkan hak yang sama untuk bekerja dalam pelayanan untuk memberitakan Injil Kristus. Tetapi tentunya bahwa dalam fisik mereka mengalami keterbatasan manusiawi. Sebagai perempuan memiliki kelemahan-kelemahan, tetapi juga memiliki semangat untuk memperjuangkan iman dan pemberitaan Injil Kristus. Karena itu mengingat akan mereka, maka Rasul Paulus walaupun dalam keadaan ketika dia menyampaikan surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi, dalam keadaan yang sedemikian dia terpenjara. Kembali Bapak Mama bahwa dia punya surat yang dikirimkan menjadi surat yang hidup dan tidak terpenjara. Dia kembali menguatkan teman seiman, teman sepelayanan sebagai pesan-pesan terakhir bagi Eudia dan juga Sintike. Tentunya pesan itu dia minta kepada Sunsugos untuk bersama-sama dengan Eudia dan Sintike untuk tetap mempertahankan iman, untuk tetap mempertahankan pemberitaan Injil, untuk tetap mempertahankan karya keselamatan yang Kristus kerjakan. Dan tentunya bahwa ini bukan perjuangan yang gampang, suatu perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang tentunya bahwa mereka ada di tengah-tengah suatu keadaan di mana di sana ada berupa-rupa angin pengajaran yang tentunya datang dan mengancam persekutuan kehidupan jemaat ketika itu. Bahkan mengancam kepada kehidupan iman orang percaya. Karena itu Rasul Paulus melihat akan pergumulan ini. Sehingga dalam keadaan yang sedemikian, bahkan keadaan tidak sanggup, bahkan dalam keadaan tidak bersuka cita sekalipun, Rasul Paulus kembali memberi nasihat kepada Eudia dan Sintike untuk tetap mengerjakan pekerjaan keselamatan pemberitaan Injil Kristus. Karena itu Bapak-Bapak, saudara orang beriman, dalam hal ini tentunya bahwa kalau Rasul Paulus mengatakan bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja, itu berarti bahwa di sana ada persekutuan, ada sekelompok orang yang tentunya bersama-sama bergandengan tangan untuk memperjuangkan pemberitaan Injil Kristus. Karena itu tentunya Bapak-Bapak, saudara orang beriman, bahwa dalam hal ini omong soal pekerjaan pemberitaan Injil Kristus bukan omong soal satu orang. Bukan omong soal pendeta saja karena dia yang sekolah teologi. Bukan omong soal penatua karena mereka orang-orang yang berpengalaman, yang bisa bawa omong banyak dan berkhotbah. Bukan omong soal diaken saja. Tetapi di sana omong soal suatu persekutuan yang kuat.
yang dibangun di dalam kehidupan jemaat. Bapak saudara orang beriman, tentunya bahwa dalam pemberitaan Injil ketika itu, para pemberita Injil tentunya berjumpa dengan tantangan-tantangan dan juga ujian-ujian iman. Yang tentunya bahwa kalau secara manusiawi mereka akan lari dan meninggalkan. Tetapi karena panggilan iman ini begitu luar biasa, Rasul Paulus kembali menguatkan akan mereka. Baik itu Euodia dan Sintike, baik itu Sensugos dan juga Clemens, yang sementara gencar-gencar dalam pemberitaan Injil Kristus. Dengan memberi keyakinan bahwa dalam memberitakan Injil Kristus nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Tentunya bahwa ini suatu jaminan. Tetapi tentunya juga bahwa Rasul Paulus kembali untuk mendukung, menopang mereka dengan kabar baik. Karena itu Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Keadaannya baik ataupun tidak, waktunya baik ataupun tidak, diterima ataupun ditolak, ditahan ataupun tidak, bersukacitalah. Bersukacitalah karena pekerjaan Injil Kristus yang dipercayakan bagi kita. Tidak semua orang mendapatkan kepercayaan untuk memberitakan Injil Kristus. Hanya orang-orang pilihan yang diberikan waktu, kesempatan untuk kemudian memberitakan Injil Kristus. Dalam keadaan apapun bersukacitalah. Bersukacita ini berarti ada kegembiraan. Bapak PJ senyum dulu. Bersukacita yang sama seperti baru Bapak misa itu. Tertawa sampai gigi keluar dan suara keluar, itu bersukacita. Kegembiraan yang meluap-luap keluar dari hati. Bersukacita. Sonde murung Bapak Noel Abanak. Bapak Noel Nome. Sonde murung. Tetapi bersukacita, bergembira. Bahwa ini kesempatan untuk kotong omong. Ini kesempatan untuk kotong bersaksi. Ini kesempatan untuk memberitakan Injil. Kata senantiasa itu berarti bahwa tidak dibatasi dengan waktu, keadaan, ataupun pergumulan-pergumulan. Tidak dibatasi. Rasul Paulus memberikan dorongan dan juga terus menopang akan pemberitaan Injil Kristus. Bapak saudara orang beriman. Tetapi dalam hal ini Rasul Paulus sonde hanya katakan satu kali. Dia lanjutkan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu berarti bahwa dia memberikan ketegasan, penegasan. Sukacita bukan hanya sekedar di mulut. Tadi malam kotong duduk-duduk, anak muda dompung lagu bilang manis di bibir. Teh Bapak Bernarian dong. Itu hanya sementara sah. Ada dengar ya Bapak Noel? Dia bilang sekali lagi katakan bersukacitalah. Menegaskan tetapi juga meyakinkan. Benar-benar memberikan dorongan dan dukungan. Benar-benar bahwa dia mau untuk kemudian pemberitaan Injil itu mendatangkan sukacita, memberi sukacita bagi yang mendengar dan juga bagi yang memberitakan. Bapak saudara orang beriman di dalam Tuhan, bukan hanya bersukacita, tetapi Rasul Paulus melanjutkan lebih daripada itu. Hendaklah kebaikan hatimu dilihat oleh semua orang, diketahui oleh semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu. Jadi bukan hanya mulut saya yang baik, tapi hati juga baik. Bukan hanya mulut saya yang manis, tapi hati juga manis. Tapi terkadang kotong sonde, kotong suka yang manis di mulut saya. Jadi kalau pas orang khotbah kok omong keok-keok, neno ilo pendeta. Dia omong itu pas-pas betar singgung. Jadi kotong mau itu yang manis di mulut. Tapi sama sekali kotong pulang hati hancur juson enak tuh. Lebih baik hancur memang dalam gereja supaya pulang no kotong bersukacita. Dia bilang biarkan kebaikan hatimu. Itu berarti bahwa mengarah kepada keteladanan hidup Bapak PJ. Mengarah kepada keteladanan panggilan pelayanan Bapak Bansole. Mengarah kepada keteladanan pemberitaan Injil Bapak Noel Nome. Bapak Penatua Immanuel Nathan Liubana. Kau tampung keteladanan hidup itu yang harus orang lihat. Jangan sampai orang lihat bilang, omong kebaikan ini
Dari depan kotong lihat sama, dari belakang sama seperti orang Jepang. Tetapi begitu kita lihat dari depan, labu Jepang. Karena apa yang kotong omong, apa yang kotong beritakan, apa yang kotong sampaikan, sonde berpadanan. Orang sonde lihat dalam kotong pun hidup seperti apa yang kotong perkatakan. Maka itu dia bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tetapi yang diingatkan bahwa Tuhan sudah dekat. Yang itu justru dekat itu. Yang ada bunyi itu sekarang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Sama juga dengan yang ini, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Artinya bahwa dalam kotong pun pemberitaan, dalam kotong pun keteladanan hidup, sambil kotong berpikir bahwa seolah-olah ini hari nanti Tuhan sudah datang. Jangan berpikir bilang tunggu tema selama baru waktu datang. Jadi kotong jangan bikin dulu. Tetapi ketika kotong memberitakan dan kotong melakukan sambil kotong berpikir, besok dia datang. Karena itu kotong harus benar-benar mempersiapkan. Baik dalam kotong pemberitaan maupun dalam kotong kesaksian hidup tiap hari. Bapak Maba saudara orang beriman, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Rasul Paulus benar-benar menguatkan teman sepelayanan dan teman seiman. Jangan khawatir kalau sudah dipenatua terlalu lama dan kepala botak dari depan sampai belakang. Yang botak depan sampai belakang itu orang pintar bilang begini. Kalau dia botak di depan itu orang pintar. Tetapi kalau di belakang itu orang banyak berpikir. Tetapi kalau dia sudah dari depan sampai belakang itu orang dia pikir dia pintar. Yang saya mau sampaikan, jangan khawatir Bapak PJ. Kalau mata sudah mulai rabun, Mbak omong suara sudah mulai gemetar. Jangan khawatir Bapak Misa. Kalau sudah pensiun dan kemudian sekarang makan jaga-jaga, jangan khawatir. Jangan khawatir Bapak Kasih. Dia bilang jangan khawatir. Kekhawatiran itu manusiawi Bapak Mama. Semua orang tentunya khawatir dengan hidup, khawatir dengan masa depan, khawatir dengan berkat, khawatir dengan pelayanan, khawatir dengan kebun sawaladang. Makanya tadi Ban Soleh minta doakan khusus. Kita semua punya rasa khawatir tentang hidup, punya rasa khawatir dengan pelayanan, punya rasa khawatir ketika kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan hidup dan tantangan iman serta pelayanan. Itu wajar dan manusiawi. Tetapi tentunya bahwa firman Tuhan bilang jangan khawatir. Kenapa sehingga tentunya firman Tuhan bilang jangan khawatir? Karena Allah akan menyatakan segala keinginan kita apabila kita beriman kepada Dia. Kata firman Tuhan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus bilang, maka damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati hidupmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu Rasul Paulus bilang begitu. Dan tentunya bahwa dia akan memberikan bagi kita. Dia bilang, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu saja. Jangan pikirkan gelas Om Noel. Jangan pikirkan botol aqua Om Noel. Jangan pikirkan yang itu, pikirkan yang enak saja. Ada satu lagu rohani bilang, mengikut Tuhan tak pernah kecewa. Beta suara ada. Susama ke orang menyanyi di Indonesian Idol bagian Mio. Tentunya bahwa kita diarahkan ke sana untuk berpikir bahwa melayani itu pekerjaan yang menurut kebanyakan orang rumit. Tetapi ketika kita sudah ada di dalam, Tuhan membawa kita berjumpa dengan kebaikan-kebaikan sejati. Bapak Maba saudara orang beriman, kita sudah ada di tahun pelayanan yang baru. Melalui perkunjungan awal tahun, kita kembali dikuatkan dengan firman Tuhan. Jangan tersinggung dengan Manuel. Kita kembali dikuatkan dengan firman Tuhan. Rasul Paulus menguatkan teman seimannya. Hari ini kita saling menguatkan bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Untuk kemudian kita bersama menata dan melayani dalam kehidupan pelayanan. Allah akan memberikan kasih karunia-Nya
bagi tiap-tiap orang untuk turut mengambil bagian dalam perjuangan pemberitaan Injil Kristus. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.